kita taklukkan hari, penuh percaya diri, menatap masa depan. Mari, 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 kita satukan hati, melangkah dengan pasti, raih cita dan angan. Mari, 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 kita taklukkan hari, penuh percaya diri, menatap masa depan. Mari, 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 kita satukan hati, melangkah dengan pasti, raih cita dan angan. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Pemirsa JTV, kita berjumpa kembali dalam suasana yang luar biasa dan mudah-mudahan saja dalam suasana seperti ini Anda sebagai pemirsa, kami sebagai program di JTV mengaturkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, dan mudah-mudahan ini juga merupakan sesuatu yang membahagiakan. Selamat datang juga untuk warga Jawa Timur yang mungkin baru saja masuk Jawa Timur dan berkumpul di kampung halaman mudik bersama keluarga masing-masing. Kalau kita bicara soal lebaran, lebaran ini identik dengan silaturahim, bermaaf-maafan, makan-makan, dan liburan. Nah, kalau kita bicara liburan, inilah tema yang akan kita bahas, bahwa kita akan memberikan perhatian libur lebaran. Ayo wisata ke Jawa Timur saja. Ini merupakan tema besar. Kita tahu bahwa Jawa Timur ini merupakan sebuah wilayah yang punya potensi wisata yang banyak banget. Nanti kita akan lebih pendalaman banyaknya seperti apa, kesiapannya bagaimana untuk menyambut tamu-tamu dalam berwisata lebaran. Kita akan ngobrol dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Kita juga punya peluang bergabung dengan kawan-kawan dari PHRI. Nanti kita juga punya kesempatan ngobrol dengan pengurus Desa Wisata Wonokitri dan Ketua Pengelola Taman Edelweiss Desa Wonokitri Gunung Bromo. Dan kita sempat ke Malang nanti bergabung dengan Ketua Pok Darwis Kampung Heritage Kayu Tangan Malang. Sementara kita jeda dulu, kita buka catatan redaksi berikut ini. Momen libur Lebaran 2023 ini benar-benar istimewa karena tempat-tempat wisata benar-benar dimaksimalkan terbuka untuk umum tanpa ada pembatasan seperti tahun-tahun saat pandemi COVID-19 terjadi. Tentu, hal ini menjadi bisa dimanfaatkan para pelaku wisatawan yang berada di Jawa Timur. Karena mulai H+2 Lebaran biasanya dimanfaatkan para keluarga untuk berwisata. Apalagi diperkirakan ada 21,3 juta orang yang akan mudik ke Jawa Timur. Berbagai tempat lokasi wisata pun kini telah berbenah diri menyambut para tamu, termasuk juga hotel dan restoran yang ada di Jawa Timur. Yang jumlahnya untuk fasilitas sarana prasarana ada 1.576 hotel, 7.889 rumah makan atau resto, 1.743 homestay, dan 1.792 biro perjalanan wisata. Tidak hanya itu, Jawa Timur juga memiliki 596 desa wisata yang terdiri dari 475 wisata alam, 550 wisata buatan, dan 343 wisata budaya. Khusus untuk desa wisata juga istimewa yang ada di Jawa Timur, apalagi baru-baru ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia telah menobatkan 8 desa wisata di Jawa Timur dalam 75 desa wisata terbaik melalui ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2023. Yaitu Desa Wisata Kampung Heritage Kayu Tangan di Kota Malang, Desa Wisata Edelweiss Wonokitri Kabupaten Pasuruan, Desa Wisata Kebangsaan Wonorejo Situbondo, Desa Wisata Duren Sari Sawahan Trenggalek, Desa Wisata Ketapan Rame Kabupaten Mojokerto, Desa Wisata Bira Tengah Sampang, Desa Wisata Sendang Pacitan, dan Desa Wisata Bowele Kabupaten Malang berupa gugusan pantai yang indah, bagus untuk berselancar di pantai Lenggok Sono. Hayo, manfaatkan momen liburan Lebaran ini berwisata ke Jawa Timur.
Pemirsa JTV, kita sudah buka catatan redaksi yang menggambarkan bahwa kita punya potensi yang luar biasa. Mulai potensi wisata alam sampai yang buatan, semuanya ada. Nah, kita akan manfaatkan kesempatan ngobrol-ngobrol pendalaman dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Dr. Hudiono MSI yang sudah rawuh ke studio. Cahut, Assalamualaikum Cahut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis rawuh di sini dan Sami-sami, mohon maaf lahir batin Pak. Gitu. Mohon maaf lahir Saya batin. terlalu banyak salah. Sama-sama. Kita juga punya akses langsung bergabung dengan Pak Puguh Sugeng Sutrisno, Sekretaris Badan Pemimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang tergabung secara daring. Mas Puguh, Assalamualaikum Mas Puguh. Pak Udiono, Ye. apa kabar Bapak? Baik. Pak izin Pak. Mohon maaf lahir batin juga, terima Mohon kasih. maaf lahir batin. Saya coba cek dulu untuk kesiapan dengan Pak Teguh Wibowo, Pengurus Desa Wisata Wonokitri dan Ketua Pengelola Taman Edelweiss Desa Wonokitri Bromo atau Pasuruan. Mas Teguh, Assalamualaikum Mas Teguh. Waalaikumsalam, mohon Pak Langgeng. Mohon maaf lahir batin, Mas Teguh. Terima kasih. Saya juga nyebrang ke Malang, ada Ketua Pok Darwis Kampung Heritage Kayu Tangan Malang, Mbak Mila Kurniawati. Mbak Mila, Assalamualaikum Mbak Mila, mohon maaf lahir batin Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, ini kalau ingat kayu tangan, saya ingat dengan cemilan-cemilan kue-kue ini di sana ini. Mudah-mudahan saya masih uman nanti kalau saya sambang ke sana gitu. Baik. Monggo. Terima kasih. Mbak Mila sebentar, kita akan coba pendalaman. Tadi di tayangan awal Pak Hud sudah melihat bahwa catatan redaksi ada banyak kesiapan, ada banyak sasaran tujuan wisata, mulai yang alam sampai buatan. Belum lagi kalau kita hitung restorannya, hotelnya. Mungkin dari kawan-kawan Budpar sendiri sudah memantau kesiapan objek-objek wisata Jawa Timur untuk menyambut tamu-tamu di Lebaran tahun ini Pak. Gimana Pak? Ya, Mas Iman, jadi kemudahan ya yang diberikan kolaborasi antara masyarakat desa, kemudian pengembang, kemudian juga pemerintah yang dimana tumbuh berkembangnya desa wisata dan tempat wisata ini merupakan menjadi anugerah, apalagi tahun ini kita hampir kedatangan kurang lebih 24 juta pemudik ya, dan mungkin yang keluar 21 juta, tetapi keluar masuk ini juga memerlukan koordinasi yang kuat di dalam rangka memberikan pelayanan kepada pemudik dan para wisata yang ada di Jawa Timur. Berkaitan dengan kesiapan di Jawa Timur itu kan ya indeks kepariwisataannya kan cukup tinggi, artinya seperti tadi yang diungkapkan ada kurang lebih 1.316 tahun 2000 naik lagi menjadi 1.368, Ya, betul. yang dimana adalah jumlah daya tarik. Artinya daya tarik itu bisa daya tarik alamnya, kemudian daya tarik budayanya, daya tarik desanya, kemudian daya tarik ya macam-macam di desa itu, sehingga ini bahkan saya pernah di WA sama Ibu Gubernur menanyakan, Pak Udiono, saya selaku Kadis Wirasata ditanyakan ini di mana. Ternyata kami konfirmasi dengan kawan-kawan teman-teman dinas kabupaten, ini wisata alam ini di mana. Mereka baru tahu bahwa di situ ada alam wisata. Artinya bahwa sebenarnya banyak daya tarik di wisata di Jawa Timur itu masih banyak sekali, di samping seperti data yang diungkapkan itu tadi. Nah, seperti tadi diungkapkan ada wisata yang berbasis alam. Betul. Nah, kemudian ada yang wisata berbasis budaya. Kemudian ada wisata yang berbasis buatan. Nah, tentu ini menjadi berkah karena membuat daya tarik atau berkah dari daya tarik itu menjadi berkah pada masyarakat. Bagi masyarakat yang ikinya, jadi iki ada inisiasi, kemudian ada kolaborasi, kemudian ada inovasi menjadi tempat keberkahan, tempat pariwisata ini merupakan perjuangan yang luar biasa. Karena mungkin masyarakat yang akan mudik ya, masyarakat Medan datang ke desanya, tempat saya kok menjadi indah gini, Berubah gitu. kelahiran saya kok menjadi indah ini, kemudian kok menjadi cantik ini, kok berubah. Dan akses, karena kalau di tempat pariwisata mesti ada perawatan, perawatan alamnya, perawatan jalannya, perawatan sosialnya, perawatan lain-lain, itu perjuangan yang luar biasa. Nah, ini saya kira nanti masyarakat yang mudik di Jawa Timur itu barangkali menjadi keberkahan panjenengan semua, sehingga ketika tahu desanya berubah dalam bentuk tempat pariwisata indah,
sejuk ya, Sabta Petona itu, maka ini menjadi mudah-mudahan kekangenan dari daerahnya bisa mudik ke kampung halaman. Ini menjadi kesan tersendiri. Ya. Nanti kita akan mendalaman dalam program Optimis Jatim Bangkit Libur Lebaran Ayo Berwisata ke Jawa Timur saja. Ini merupakan sebuah tema besar yang kita kemas khusus untuk Anda yang mudik ke Jawa Timur atau mungkin juga mudik ke kampung halaman masing-masing. Kembali sesudah informasi berikut. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Untuk pemirsa JTV yang baru saja bergabung, ini mengikuti program Optimis Jatim Bangkit dan sekali lagi kami mohon maaf atas nama redaksi dan juga produser program kita. Kita ngobrol-ngobrol tentang libur lebaran, ayo berwisata ke Jawa Timur saja. Kita coba geser ke rekan-rekan PHRI karena kalau tadi di data yang sudah diungkap kawan-kawan redaksi bahwa ada ribuan, ada 1.500 hotel, ada 7.800-an rumah makan atau resto yang sudah siap dan ini merupakan sebuah momentum yang pasti dimanfaatkan karena kalau kita bandingkan dengan situasi 2-3 tahun silam, ya tentu saja ini suasananya berbeda. Pak Puguh mungkin bisa kasih gambaran, kalau saya kembali bertanya pada kawan-kawan PHRI, baik hotel maupun restoran dan tempat-tempat jujukan makan gitu ya, kira-kira seperti kesiapan apa yang sudah ditoto atau mungkin diagendakan untuk menyambut tamu-tamu, Mas Puguh, monggo. Ini dari anggota PHRI, khususnya di Provinsi Jawa Timur, terdiri dari 35 kota kabupaten yang tersebar di Jawa Timur, mulai dari Pacitan, Banyuwangi, Bojonegoro sampai Sumeneb, Pamekasan sana. Jadi kami siap Mas melaksanakan atau menyambut 21,2 juta jiwa wisatawan yang akan ke Jawa Timur. Wow. Dengan anggota kami 1.500 hotel dan 8.700 sekian rumah makan, itu kami sudah siap. Oke. Kalau bicara soal keunggulan, ini tentu saja kan masing-masing tempat establishment itu berlomba-lomba untuk menampilkan sesuatu yang berbeda dan punya daya tarik yang punya kekhasan. Mungkin Pak Puguh bisa kasih gambaran, daya tarik atau pesona seperti apa setelah 2 atau 3 tahun kita absen gara-gara pandemi, Mas Puguh, monggo. Pastinya kami sudah perubahan Mas, dari 2 tahun kami istilahnya bekerja Mas, kita mau karena Sebentar, Mas Puguh, saya jeda dulu Mas Puguh, kalau Anda dengar suara saya, monggo dicek dulu mungkin mikrofonnya karena suara Anda timbul tenggelam di tempat kami. Sambil kita berikan kesempatan Mas Puguh untuk berbenah pada sistem audionya, kita juga akan coba cek ke Bromo dulu, rekan-rekan dari pengurus Desa Wisata Wonokitri dan Ketua Pengelola Taman Edelweiss Desa Wonokitri, Mas Teguh. Mas Teguh, Nyon Sewu, ini kan kalau lihat bahwa Anda merupakan satu di antara tempat yang mendapatkan penghargaan sebuah anugerah desa wisata pada 2023. Nah, kalau bicara soal kesiapan untuk nyambut tamu yang tiba-tiba jujuk pluk ke Bromo itu gimana? Atau mungkin ada nuansa yang sudah diagendakan untuk nyambut tamu-tamu, Mas Teguh, monggo Mas Teguh. Oke, terima kasih Mas. Pak kami juga mohon izin mungkin sedikit menyampaikan sebenarnya kalau kita bicara tentang pariwisata khususnya di Jawa Timur ini sudah luar biasa sekali ya Mas ya, termasuk mungkin salah satunya di daerah kami, Desa Wonokitri ini kebetulan juga menjadi salah satu pintu gerbang utama kawasan KSPN, dalam hal ini adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kan seperti itu ya Mas ya. Nggak bisa dipungkiri bahwasannya Gunung Bromo ini menjadi ikonnya Jawa Timur salah satunya gitu ya. Dan kebetulan kalau Desa Wonokitri sendiri berbatasan langsung bahkan juga menjadi pintu gerbang utama via Kabupaten Pasuruan gitu ya. Makanya kami di Desa Wonokitri tentu tidak akan diam dalam hal ini kepingin mengambil bagian dalam urusan pariwisata. Tentu yang menjadi brand kami saat ini adalah Edelweiss. Jadi memang konsen kami memang menyajikan Edelweiss itu dalam konsep pariwisata. Jadi kalau dulu mungkin hanya sekedar sebagai kebutuhan masyarakat adat, tapi kali ini akan kita sajikan dalam bentuk kemasan pariwisata. Jadi memberikan pengalaman lebih pada wisatawan yang datang ke Desa Wonokitri khususnya untuk memberikan edukasi bahwasanya Edelweiss ini bisa dijadikan komoditi pariwisata dalam hal ini ya. Jadi wisatawan yang ini bisa belajar terkait tentang bagaimana teknis budidaya
sampai nanti pasca panen. Betul. Ya harapan kami yang di Desa Wonogiri khususnya wisatawan yang datang ke Bromo ini bisa lebih menghargai tentang bagaimana sih menghargai proses Edelweiss mulai dari nol sampai dengan panen itu sangat susah sekali. Harapan besar kami tentu keberlangsungan salah satu tanaman di Indonesia ini bisa terjaga khususnya di kawasan Bromo. Khususnya di kawasan Bromo kalau bisa di seluruh Indonesia. Betul. Mas ya, Teguh, saya juga penasaran kalau bicara soal tanaman, ini kan merupakan sesuatu yang luar biasa. Kalau saya masih ingat zaman-zaman saya masih SMP, SMA, kalau saya ngelihat ke Bromo itu metil Edelweiss itu wedi-wedi ya, rata-rata separuh-separuh nyolong gitu ya. Tapi sekarang justru ada budidaya bahkan jadi jujukan wisata. Saya penasaran bagaimana peran suku Tengger sebagai asli warga di sana yang mungkin terlibat dalam budidaya Edelweiss ini, Mas Teguh. Bisa kasih gambaran seperti apa peran suku Tengger? Mungkin saya kan berdongeng sedikit ya Mas ya. Mudah-mudahan nanti para pendengar atau mungkin para pemirsa nggak ngantuk dengan dongeng saya, karena sebenarnya konsep wisata yang kami kembangkan di Desa Wonogiri khususnya kita memang concern pertama kali itu bukan ke arah wisata sebenarnya, Mas. Ke arah budaya. Oke. Jadi perlu diketahui bahwasanya Edelweiss ini kalau untuk kami masyarakat suku Tengger itu merupakan kebutuhan, bukan kebutuhan untuk dikonsumsi, tapi kebutuhan untuk acara ritual. Oh, ritual agak. Oke. Acara adat yang memang menggunakan Edelweiss ini sebagai sarana dan bisa digantikan dengan bunga yang lain. Iya. Ya, nah di mana pada saat masyarakat butuh itu dulu kan mengambil di mana yang ada termasuk di kawasan konservasi. Padahal kalau secara undang-undang itu kan nggak diperbolehkan. Betul. Yang gitu. Jadi kami memang punya konsen untuk mengembangkan, untuk membudidayakan bunga Edelweiss ini memang tujuan utama adalah kepingin menyelamatkan salah satu unsur budaya kami, dan kami kepingin menyelamatkan tanaman konservasi. Dalam hal ini memang kami diinisiasi untuk teknis budidayanya waktu itu oleh TNBTS, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebagai pengelola kawasan Bromo. Ya, tapi seiring berjalannya waktu ternyata ini menarik buat mungkin orang yang di luaran kami, di luar suku Tengger gitu ya, bahwasanya mungkin kalau mindsetnya orang dahulu bahwasanya Edelweiss ini adalah bunga liar yang hanya bisa tumbuh di puncak gunung. Ya, termasuk seperti yang Mas bilang tadi, saya dulu juga sama Mas, pelaku maksudnya pelaku pengambilan bunga Edelweiss yang akhirnya saya jual sebagai mungkin nilai tambah ekonomi buat saya pribadi gitu ya. Tapi kalau mungkin ini nggak disiasati, wah ini bahaya gitu ya. Akhirnya kami kembangkan, hanya menarik, akhirnya kami kembangkan sebagai salah satu destinasi unggulan di Desa Wonogiri. Ada Taman Edelweiss yang dimana dalam ini pengembangannya dibantu oleh Dinas Pariwisata juga, dan secara sarana prasarana kami dibantu oleh Bank Indonesia juga untuk mengembangkan wisatanya. Siap, Mas Teguh, terima kasih. Makanya itu tadi saya cerita pengalaman masa lalu, masa kecil saya, masa nakal-nakal saya. Baik, dari Bromo nanti kita akan nyebrang ke Kayu Tangan Malang. Seperti apa kesiapannya untuk menyambut tamu-tamu, kita jeda dulu dalam program Optimis Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Libur Lebaran, ayo berwisata ke Jawa Timur saja. Nah, itu merupakan sebuah tema yang kita soroti pada program kita pada petang hari ini. Kita ke Kayu Tangan Malang dulu aja sebelum saya kembali ke Mas Puguh dari kawan-kawan PHRI. Untuk Kayu Tangan ini juga merupakan sebuah kawasan wisata yang setahu saya kampung tematik bersejarah yang diresmikan pada tahun 2018. Konsepnya retro dengan peninggalan-peninggalan bangunan-bangunan berumur ratusan tahun. Sisa-sisa kejayaan kolonial, namanya saja Kampung Kayu Tangan. Kalau bisa ngasih gambaran di musim Lebaran sekarang ini kan tentu namanya jujukan wisata bersaing. Mbak Mila, kesiapan seperti apa Mbak Mila supaya yang namanya bersaing ini betul-betul menjadi sebuah persaingan yang sehat dan rekan-rekan pelaku wisata di Kayu Tangan juga bisa memanfaatkan momentum Lebaran tahun ini. Monggo Mbak Mila, seperti apa ini? Baik, terima kasih. Jadi memang bila sebelumnya Kota Malang ini hanya sebagai jalur pelintasan untuk ke arah Batu atau ke arah kabupaten begitu, jadi memang dengan adanya perubahan terlebih ada pembangunan dari pemerintah Kota Malang yang mempercantik koridor Kayu Tangan ini menjadi sebuah wisata baru dalam 1 tahun terakhir ini memang. Jadi memang kami tidak
sekarang ini istilahnya sudah pede untuk tidak lagi menjadi sebuah jalur wisata saja, tapi sekarang menjadi jujukan wisata. Jadi untuk Kampung Kayu Tangan ini sejak awal di 2018 sampai sekarang memang terus berbenah. Jadi dengan kampung tematik lain kami mempunyai potensi yang berbeda. Akhirnya memang tidak ada yang daya saing atau apa begitu ya. Jadi kami memang tetap kolaborasi. Jadi untuk Kayu Tangan sendiri ini kami menampilkan keotentikan kekhasan dari kampung kami, yaitu banyak di bangunan-bangunan peninggalan mulai era kolonial, era sebelum kemerdekaan sampai yang sekarang ini. Jadi memang banyak daya tarik yang bisa kita tawarkan selain melihat rumah-rumah, kita bisa menyusuri gang-gang kecil di perkampungan. Di situ juga ketemu ada kita punya Medi Lepen yang sekarang menjadi ikonik juga, katanya Venesianya Indonesia, begitu ada di Kampung Kayu Tangan, itu juga menjadi ciri khas tersendiri bila berkunjung ke Kayu Tangan. Terlebih kami warga juga siap menampilkan atraksi baik di sisi kesenian, kulinernya. Jadi memang untuk Lebaran tahun ini sebenarnya sudah menjadi adat tahunan begitu ya, setiap Lebaran kita ada mendayo. Jadi memang tradisi Lebaran seperti apa, jadi kita memang bertamu, kita bersilaturahmi dengan tetangga, itu tamu pengunjung kita libatkan, jadi kita ajak juga masuk dari rumah, saling memaafkan, berkunjung, kita sediakan makanan khas-khas tradisional, khas Lebaran seperti apa. Mantap. Itu Mas. Baik, nanti kita coba pendalaman lagi bagaimana situasi Kayu Tangan dan juga fasilitasnya, jujukan-jujukannya. Kita ke Mas Pugu dulu. Mas Pugu, saya kembali lagi pada Anda Mas Pugu. Dari ribuan hotel, ribuan resto, ini tentu merupakan sebuah peluang untuk meraih kesempatan di 2023, khususnya suasana Lebaran dan liburan sekarang ini. Bagaimana rekan-rekan untuk menyiapkan establishment masing-masing? Monggo Mas Pugu. Terima kasih Mas Iman. Terkait dengan kesiapan kami dari BRI sangat siap sekali Mas, belajar dari tahun baru kemarin. Kita sangat berharap akupensi di 75% ternyata bisa melampaui menjadi 90%-nya. Dan kita belajar dari situ, kami di semua BPC PHRI Jawa Timur ada 35 kabupaten kota, mulai dari Pacitan, Blitar, Trenggalek, Tulungagung sampai Banyuwangi, dan juga mungkin itu di jalur Pansela. Di jalur Pantura kita ada Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, nyampe Banyuwangi juga kita sudah siap 100% Mas Iman. Kita juga bikin paket-paket tour dari hotel ke tempat wisata, ke venue-venue, kita insya Allah sudah kami bikin semuanya. Saya coba merujuk pada apa yang diungkapkan Pak Presiden beberapa waktu lalu. Pak Joko Widodo sebagai Presiden menyerukan supaya rekan-rekan ASN khususnya, ini coba merujuk pada masa lalu di saat bulan puasa. Kan disarankan supaya tidak buka puasa bersama berlebihan gitu ya. Bagaimana kawan-kawan PHRI menyikapi statement dari pemerintah pusat ini waktu itu Mas Pugu? Monggo. Baik, terima kasih. Sangat berimbas ya Mas, sedikit banyak sangat berimbas, karena biasanya beliau-beliau para ASN, TNI semuanya itu kan bukber juga di hotel-hotel kami. Kami sudah bikin paket bukber, beri prasmanan maupun yang lainnya. Ternyata ada himbauan seperti sangat berimbas sekali Mas. Jadi kira-kira sekitar ada pengaruhnya sampai 20%. Wow. Dengan arahan Pak Jokowi seperti itu. Yeah, lumayan. Jadi ya teman-teman sedikit agak kecewa dengan arahan seperti itu, karena para ASN agak khawatir nanti jangan-jangan nanti kita menjadi trending topik atau menjadi disorot karena sudah arahan seperti itu. Jadi gitu. memang sangat imbasnya sangat luar biasa teman. Tapi dengan suasana Lebaran mudah-mudahan bisa break even atau mungkin profit ya Mas Pugu ya. Amin, insya Allah bisa. Kami yakin bisa. Yakin. Baik, saya izin ke Kepala Dinas dulu. Pak Udiono, nyun sewu. Kalau lihat kawan-kawan pelaku, hotel, resto siap gitu ya untuk menyambut. Dengan banyaknya pilihan, ragam jujukan wisata yang ada di Jawa Timur. Ini yang menjadi andalan Jawa Timur itu yang seperti apa wisatanya Pak Udiono? Monggo. Ya, dari evaluasi tahun yang lalu ya,
dari evaluasi tahun yang lalu memang ada beberapa top 10 kunjungan yang ada di Jawa Timur. Jadi terbanyak jumlahnya, baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Itu ada daerah-daerah tertentu. Nah, ini juga Mas Iman, ini yang juga berkaitan rencana ini kan sudah Bu Gubernur itu sudah merintahkan kita untuk melakukan promosi ke beberapa provinsi lain ya kaitannya dengan wisata, karena kami selalu juga komunikasi dengan provinsi lain, jadi kami melakukan misi wisata bersamaan dengan apa yang dilakukan oleh Bu Gubernur, misi dagang ya. Di dalam misi wisata kami juga menyampaikan paket-paket wisata, karena kami sudah mengunjungi hampir 33 provinsi ya. Di dalam 33 provinsi itu kami juga menyampaikan wisata-wisata unggulannya, itu kita sampaikan ada berapa itu. Ya. Kalau dilihat tabulasi angka dan kunjungan Pak, yang paling diminati itu wisata seperti apa? Apakah budaya atau wisata alam atau yang mungkin ada yang bentukan-bentukan baru Pak? Ya, kalau wisata mancanegara ya, itu biasanya mereka lebih cenderung datang ke wisata budaya, ya. Seperti di Probolinggo ada gereja, kemudian di termasuk Malang itu kan ada kayu tangan itu. Betul. Juga mereka senang dengan wisata-wisata seperti itu. Ya, kemudian kalau wisata Nusantara memang lebih cenderung kepada wisata yang berbasis alam, kemudian wisata yang berbasis buatan. Ini saya kira ini ada beberapa kabupaten kota yang jumlah pengunjungnya menjadi top 10 untuk kegiatan wisata itu. Saya mau izin Pak Bardiono, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mungkin juga memonitor, meskipun sekarang pemerintah sudah memberikan kelonggaran pasca pandemi Pak ya. Ya. Bagaimana untuk aspek keselamatan sekaligus jaminan keselamatan, kenyamanan para pengunjung? Ya, di dalam kita melakukan persiapan untuk persiapan ini kita lakukan sejak Presiden mengumumkan bahwa Jawa Timur itu paling banyak diharapkan mendatangkan wisata. Jadi 238 juta wisatawan. Ya. Kemudian yang kemarin dari hitungan dari Kementerian Perhubungan ada kurang lebih 21,3 wisatawan. Nah, ini juga sudah kita lakukan persiapan-persiapan, mulai kita komunikasi dengan pihak PARI, kemudian kita juga rapat sekian kali dengan seluruh dinas pariwisata kabupaten kota untuk melakukan persiapan itu. Baik. Nanti kita dalami lagi dari berbagai macam aspek sekaligus supaya menjamin para wisatawan yang tambang ke Jawa Timur aman dan nyaman. Masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit masih bersama Anda. Kita coba sekelumit pendalaman lagi dengan Pak Hudiono, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Pak Hud, dengan momentum yang ramai kemudian lebih terbuka, kira-kira apakah ada peluang atau mungkin juga ada mekanisme monitoring supaya pelaku-pelaku di lapangan itu tidak aji mumpung, terus matok harga sakar PDW gitu, gimana Pak kira-kira? Apakah Budpar juga melakukan monitoring seperti itu? Ya, pertama monitoring yang tindakan regulasi ya. Kita sudah, Bu Gubernur melalui Pak Sekda sudah memberi himbauan kepada pelaku pariwisata lewat Bupati Wali Kota tentang himbauan di dalam memberikan pelayanan terbaik dalam kepariwisataan. Antara lain jangan sampailah masyarakat yang berwisata itu sampai ngantrinya terlalu panjang. Mungkin bisa diatur oleh penyelenggara pariwisata. Juga yang berkaitan dengan pelaksanaan ini kami menggunakan basis-basis informasi yang komunikasi berbasis digital. Ya, begitu masyarakat datang dari Jawa Timur masuk ke gerbang pintu Jawa Timur, masyarakat bisa melihat informasi yang berkaitan dengan paket-paket wisata. Kita ada wisata yang buku wisata berbasis ini notebook digital itu bisa dilihat ya. Nanti bisa itu dilihat di IG-nya Disbudpar. Jadi
Misalnya masyarakat mau ke Lamongan, dapat paket wisata apa? Alam di mana, kemudian budaya di mana, itu bisa dilihat di situ. Kemudian juga paket-paket informasi hotel, itu juga sudah ada di fasilitas itu. Saya kira persiapan-persiapan berbasis komunikasi, informasi publik sudah kita lakukan sampai pada kawan-kawan juga ini yang kita sering ketemu dengan kawan-kawan Pak Darwis, juga kita sudah sampaikan bagaimana kita bersama-sama untuk kolaborasi memberikan pelayanan terbaik terhadap kunjungan wisata mudik yang ada di Jawa Timur itu. Saya ke Mas Teguh Wibowo dulu ke Gunung Bromo. Kalau bicara soal peluang ini kan merupakan sebuah peluang yang jangan sampai luput begitu ya. Ada nggak patokan target kira-kira untuk situasi libur Lebaran 2023 ini kawan-kawan dari desa wisata atau mungkin juga pelaku-pelaku di Taman Edelweiss matok angka gitu, kira-kira sekian gitu, Mas Teguh, monggo. Kalau secara target kami punya, Mas, paling tidak dengan adanya target itu kami akan memicu kami untuk lebih meningkatkan pelayanan, juga mungkin fasilitas untuk pengunjung yang datang ke desa kami gitu ya. Kalau secara target mungkin kita di 8 bulan ini, Mei, kita punya target kunjungan 10.000 orang yang ke desa kami, utamanya Taman Edelweiss, gitu Mas. Kalau untuk fasilitas pendukung, misalnya tempat makan, penginapan, itu bagaimana di sana di Gunung Bromo, Mas Teguh? Oh ya, kalau khususnya desa Wonogiri ini sudah lengkap ya Mas ya, dalam artian kalau untuk fasilitas penunjang pariwisata seperti halnya penginapan, rumah makan, bahkan mungkin kalau dibicara skala kecamatan juga sudah hotel juga sudah ada, tinggal pilihan kita kembalikan kepada wisatawan mau misalnya mau bermalam, mau hotel, mau villa, mau homestay atau mungkin guest house, itu bisa ada semuanya. Selain harga juga menyesuaikan dengan kebutuhan dari wisatawan itu sendiri. Berapa Mas kalau range harga antara yang termurah dengan mungkin juga yang lebih eksklusif atau lebih khusus, itu berapa Mas Teguh? Range harga kalau untuk homestay atau penginapan villa di tempat kami Desa Wonogiri, range-nya 250 sampai dengan 400.000. Tergantung dari fasilitas yang ini. Kalau hotel lumayan mahal karena hotelnya sudah berkelas, ada bintang 3, yang pelataran itu 2,4. Ada yang paling murah 1,6. Sekarang ini ada istilah kalau nggak viral nggak rame gitu ya. Supaya viralnya viral positif, bukan viral yang negatif, mungkin karena sarana ini jelek, itu jelek, atau mungkin juga aji mumpung nanti rego dipentung gitu. Kira-kira gimana Mas Teguh untuk monitoring dan pengawasan rekan-rekan anggota? Oke, kami tentu punya kontrol melalui paguyuban ya Mas ya, karena mungkin di desa kami, baik homestay, mungkin saluran transportasi jeep, atau mungkin rekan-rekan pemandu wisata, kita bentuk paguyuban, jadi fungsi kontrol kita lebih kepada di paguyuban itu. Memang tidak bisa dipungkiri bahwasannya kata kunci di pariwisata itu sebenarnya adalah pelayanan gitu ya. Betul. Kalau pelayanan kita sudah maksimal, tanpa diminta, tanpa dibayar pun, wisatawan insya Allah pasti akan kembali lagi ke tempat kami. Betul. Jadi kata kuncinya memang adalah pelayanan prima. Setuju. Itu saja Mas. Setuju. Saya ke Mbak Mila, kayu tangan. Mbak Mila, Nyon Sewu, saya juga penasaran. Kalau bicara soal fasilitas mendukung, mungkin tempat makan, menginap, itu bagaimana paket-paket atau model yang disuguhkan untuk tamu-tamu nanti yang ke kayu tangan, Mbak Mila, monggo. Iya, kalau dengan karakteristik kota kan memang koridor kayu tangan atau kayu tangan sendiri ini kan sudah dikelilingi banyak hotel, penginapan gitu. Jadi memang sementara kalau homestay di dalam kampung ini lagi masih tahap persiapan begitu. Jadi kalau untuk sementara ini untuk yang berniat untuk bermalam ini bisa mengambil hotel-hotel yang dekat dengan koridor, cukup banyak dan cukup bervariasi untuk mengenai harganya begitu. Kalau berapa, untuk semacam kafe, warung makan di dalam cukup banyak warga yang sudah menangkap peluang adanya pariwisata di kampung, jadi memang menyulap rumah huniannya menjadi rujukan untuk makan, kedai ngopi, itu cukup banyak yang ada di dalam kampung. Kalau bicara soal paket wisata ke kayu tangan sendiri, apakah dibentuk dalam paket atau mungkin bentukan lepas? Jadi kalau paketnya berapa ke berapa gitu, Mbak Mila? Harganya? Iya, untuk kayu tangan ini, untuk Lebaran ini sih memang kami tidak
tidak memaksakan untuk memakai paket wisata karena memang lebih banyak ke unsur edukasi. Biasanya yang memakai paket wisata ini adalah untuk studi banding, studi edukasi dari kedinasan maupun perguruan tinggi. Jadi ini kan momennya masih, kalau Lebaran ini belum digunakan untuk akademisi atau kedinasan, melainkan banyak ke keluarga. Jadi untuk keluarga ini memang kita tidak ada batasan harus menggunakan paket wisata, kita bebaskan saja, kita anggap reguler saja. Jadi monggo dimanfaatkan peluang ini, momen ini untuk berkunjung ke Kampung Kayu Tanam. Ada hanya sekedar untuk retribusi lingkungan saja, Mas. Jadi memang untuk kita bisa dengan adanya kampung wisata ini bisa dirasakan semua unsur di masyarakat. Ini, terima kasih. Baik, saya kembali ke Pak Hudiono sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi, rekan-rekan sudah siap semuanya Pak. Gitu ya. Mungkin ada semacam edukasi atau mungkin juga pembinaan, campur tangan dari kawan-kawan pemerintah untuk bisa memberikan pelayanan maksimal. Jadi kan kata kuncinya melayani itu. Seperti apa Pak? Ya, kan kata kuncinya memang inovasi itu atau berkembang itu bisa dilaksanakan, bisa terwujud melalui kolaborasi. Dan kolaborasi yang kami lakukan dalam ini walaupun pemerintah membuat semacam menguatkan regulasi, tetapi di dalam penyelenggaraan kepariwisataan kita selalu menyiapkan prinsip-prinsip manajemen untuk persiapan perencanaan dengan matang yang berkaitan dengan target-target kepariwisataan, kemudian juga menjaga kualitas dari kepariwisataan. Mungkin kalau selama ini tamu itu hanya sehari, 2 hari, mungkin kita harapkan secara kualitas bisa 1 minggu atau 3 atau 4 hari lah, bisa seperti itu. Itu kita lakukan juga, kita penguatan pada aspek organisasi. Jadi organisasi yang mulai dari event kegiatan, kemudian ada BUMDes, ada Podarwis, ada kepala desa, ada masyarakat, ini kita selalu kuatkan dengan itu. Baik. Kemudian yang paling kuat, paling diharapkan dari pelaksanaan itu adalah legalitas dari pelaksanaan. Legalitas. Itu kita regulasinya ada perda, kemudian ada peraturan kepala desa, ada bupati, kemudian ada provinsi, bahkan ada peraturan gubernur sudah turun yang berkaitan dengan desa wisata. Ini saya kira salah satu bentuk penguatan dalam pengembangan kepariwisataan Jawa Timur. Nanti kita jeda dulu, kita manfaatkan, kita ngobrol-ngobrol dalam program Optimis Jatim Bangkit. Kembali sesudah ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Karena suasananya liburan, ngomongnya tentang liburan, ngelencer wisata, nggak terasa tahu-tahu kita ada di penghujung. Nah, di penghujung program Optimis Jatim Bangkit, saya ke Pak Puguh Sugeng Sutrisno, Sekretaris dari Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Jawa Timur. Mas Puguh, nyun sewu, ini kita bagi-bagi waktu, harapan panjenengan supaya rekan-rekan pelaku itu betul-betul bisa memanfaatkan, memaksimalkan peluang ini. Monggo, Mas Puguh. Ya, baik, terima kasih Mas Iman. Ya. Dengan wisatawan 21,2 juta jiwa yang akan ke Jawa Timur, kami berharap momen yang sangat bagus ini kita manfaatkan sebaik mungkin, tapi tetap kita melakukan kesehatan, ya seperti yang disampaikan oleh Pak Udiono tadi. Jadi jangan adu mumpung juga, karena ini kesempatan baik, terus kita belum adu mumpung untuk pasang tarif yang sedikit menyanda. Kami juga DPD PHRI Jawa Timur menghimbau teman-teman untuk tidak adu mumpung dalam memberikan harga. Mantap. Dan juga mengutamakan kenyamanan serta keramah-tamahan. Karena apa? Industri F&B, hotel dan restoran ini kan industri hospitality, Mas. betul. Jadi kita utamakan kenyamanan dan keramah-tamahan. Itu sih, Mas. Baik, terima kasih. Saya geser ke Mas Teguh. Mas Teguh, monggo Mas Teguh, harapan panjenengan dan rekan-rekan pelaku di sana di Bromo untuk memaksimalkan peluang ini, silakan. Terima kasih, mungkin simpel aja dari saya Mas, mungkin himbauan ini ya. Mas satu, kalau dolan ke Bromo, jangan lupa mampir di Desa Edelweiss Wonogiri. Itu saja mungkin Mas. Jangan lupa mampir. Oh, wajib.
Karena bunganya ini kan, bunga abadi ini. Terima kasih Mas Teguh. Bu Mila, monggo Bu Mila, ada harapan untuk kami sekaligus pelaku wisata yang nanti juga akan melayani tamu-tamu dan sekaligus kami sebagai wisatawan. Silakan Ibu. Iya, kalau jalan-jalan ke Malang, jangan lupa mampir ke Kampung Kayutangan, warga siap melayani kunjungan Anda. Siap semuanya. Baik, sebagai Gong Pak Udiono, sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Rekan-rekan siap gitu ya. Dan kawan-kawan hotel sebagai supporting dan juga pemain utama di situ juga siap. Gitu. Siap. Ya. Mungkin ada seruan atau mungkin ada arahan dari Bapak, silakan. Ya, saya kira seruan Jawa Timur berwisata ke Jawa Timur saja. Karena Jawa Timur itu memang indah. Tadi disampaikan teman-teman tuh, kata siapa? Di kota itu tidak ada gunung, tidak ada wisata alam, tapi banyak wisatawan datang. Ternyata wisata budaya bisa, ya di tempatnya Kayutangan tadi. Ini bahwa kehadiran dari para wisata ini menjadi berkah, ya sehingga alhamdulillah UMKM tumbuh, perekonomian naik, kemudian ketenaga kerjaan tambah. Ini saya kira keberkahan tersendiri. Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan penggiat pariwisata sehingga insya Allah Jawa Timur menjadi berkah karena ada wisata Jawa Timur saja. Pak Diono, terima kasih rawuh ke studio kami ya Pak. Mudah-mudahan libur lebarannya aman, dan nyaman. Amin. Sekali lagi mohon maaf lahir batin Bapak. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih juga untuk Mas Puku, Mas Teguh dan Bu Mila sudah sambung dengan kami untuk ngobrol-ngobrol soal agenda liburan. Dan sekali lagi atas nama jajaran produser sekaligus keluarga besar Optimis Jati Bangkit, saya Iman Diwartanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, 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 hore. Simpanlah tas dan bukumu, lupakan keluh kesahmu. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hatiku gembira. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, 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 hore. Simpanlah tas dan bukumu, lupakan keluh kesahmu. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hatiku gembira. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, 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 hore. Simpanlah tas dan bukumu, lupakan keluh kesahmu. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hatiku gembira. Libur telah tiba, libur telah tiba.